Iya, shalom, selamat pagi semua. Salam, salam. Artinya yang hadir ini ibu-ibu semua ini. Bapak kemana ini? Masih pegel-pegel tidur gitu ya. Baik, saya akan coba apa yang Roh Kudus ngomong dari tadi ke pikiran saya yang menarik untuk dibahas, diseringkan pagi hari ini. Dan memang kita harus berpengetahuan ya tentang firman itu. Tapi bukan untuk didebat, tapi untuk dilaksanakan gitu ya. Ada firman berkata begini, uh, burung memiliki sarang, singa memiliki liang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini ayat yang banyak sisi pandangnya, ya. Tapi saya mau lihat dari sudut pandang yang positif ya. Jadi bicara tentang kepala ya, menempatkan kepala gitu. Ini ayat sangat menegur saya bahwa lama saya dengan argumentasi mengiring Tuhan itu dengan pikiran-pikiran manusiawi yang tidak berdaya, tidak berarti itu mengiring Tuhan itu ya. Jadi memang itu membuat saya lambat memahami Tuhan dan melakukan firman-Nya. Terus Roh Kudus terus memberi penjelasan ya. Kalau berbicara mengenai kepala, di dalamnya ada pengetahuan dan sebagainya, ada hikmat, ada pokoknya ada banyak. Oh, jika kita berbicara soal kepala, tentu to the point aja saya mau sampaikan bahwa seringkali saya itu mengiring Tuhan pakai isi kepala saya saja, bukan isi kepala Tuhan. Ya, saya harus berdebat dulu dengan isi kepala saya, lalu melakukan firman itu. Sebetulnya kita harus ya leterlek aja kita lakukan isi kepala Kristus itu ya. Supaya benar isi kepala atau kepala Tuhan itu bisa ada tempat di hati kita, di pikiran kita. Jadi bukan pikiran saya lagi, ada firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Gitu ya. Tentu sederhana saja saya melihat, saya mau menjalani hari-hari ini dengan isi kepalanya Tuhan. Sebenar bahwa ada tempat dari kepala anak manusia itu di hati saya, di pikiran saya, di hidup saya. Ya sehingga saya boleh rasakan mujizat, ketenangan. Saya boleh rasakan terus pikiran-pikiran yang menantang bagaimana sih, apalagi sih, seperti apa lagi sih maksudnya Tuhan seperti itu. Jadi tidak lagi kita lelah dengan pakai pikiran kita. Kita tinggal oke, ikut seperti itu. Jadi ini pemahaman yang hari-hari ini muncul di hidup saya ya. Jadi saya tidak mau lelah dengan memakai pikiran saya yang jauh dari baik, jauh dari cerdas, jauh dari pintar. Dan sebaliknya saya lihat seringkali orang Kristen itu oh, kalau sudah pintar itu udah cukup gitu. Pintar tentang firman, pintar ngomong soal firman. Seringkali saya lihat mereka merasa itu udah cukup. Dan pada akhirnya mereka memang kelihatan cerdas, kelihatan hebat, tapi lama-lama saya lihat pada jatuh juga semua. Dia pada jatuh, harus dipolisikan, harus membuat orang galau tentang kekristenan ya. Akhirnya muncullah Kristen-Kristen progresif. Aneh ya, Kristen progresif itu dia bilang
kita mau selidiki kebenaran itu. Lu siapa? Ya begitu ya. Kebenaran Tuhan diselidiki. Lu siapa kan gitu ya. Udah lebih hebat dari Tuhan. Kalau sudah kebenaran ya kebenaran lah, lakukan aja kebenaran itu kan begitu ya. Nah ini yang saya lihat ciri-ciri orang yang mengandalkan pikiran manusia yang tidak ada tempat bagi kepala Kristus di hidupnya. Jadi kebenaran Tuhan itu masih dianggap perlu diprotes, perlu diselidiki, perlu dibantah, ya. Padahal itu sudah firman yang betul-betul bisa membawa kita naik dan bukan turun. Firman yang betul-betul bisa membawa kita selamat, tidak masuk neraka, tapi masuk surga gitu. Jadi kita mau belajar apa yang difirmankan Tuhan, ya kita lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya dan amat percaya kita akan mengalami atau menikmati karunia-karunia Tuhan, tanda-tanda keilahian dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak lagi menjadi lelah mengiring Tuhan, tapi kita terus mendapat perhatian dari Roh Kudus. Karena apa? Karena isi kepala atau kepala Kristus itu ada di hati kita, ada di hidup kita. Jadi soal kesaksian, saya pikir banyak amat kesaksiannya ya. Kemarin saya ada pelayanan di gereja baru di Pulau Gebang. Saya merasa ya Tuhan luar biasa hadir di acara itu. Gerejanya kecil, tapi luar biasa Tuhan hadir di gereja itu ya. Jadi saya senang dengan hadirnya gereja-gereja yang tujuannya adalah mencari jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, itulah menjadi bahan atau sharing saya pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan. Pertama, saya sangat bersyukur mengetahui adanya WB. Begitu kemarin itu kami mengikuti mulai dari awal hingga berakhir di minggu pertama itu, saya terpesonanya gimana? Rupanya ada ya komunitas seperti ini. Rupanya ada ya kumpulan seperti ini membahas tentang seperti ini. Nah, jadi terkagum-kagum gitu saya. Saya tidak tahu selama ini, mendengar aja tidak gitu ya. Arti kata WB itu ya, wanita bijak. Nah, saya kira itu hanya sekedar selintas aja diucapkan oleh orang gitu. Bagaimana kita menjadi wanita bijak? Ya udah gitu-gitu aja. Nah, rupanya ada dibahas bagaimana tentang bagaimana seorang wanita menjadi bijak gitu. Jadi makanya saya awal-awal itu ya ampun Tuhan, ada rupanya yang membahas tentang itu. Nah, ini yang pertama saya kagum. Saya kagum luar biasa. Begitu mengetahui ada pembahasan atau seminar khusus tentang itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu masuk sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, semakin dibahas, saya semakin mengetahui banyaknya kekuranganku sebagai ibu, sebagai istri, banyaknya kelemahanku selama ini. Dan bahkan sering saya merasa bahwa saya ini kurang dihargailah, kurang dihormatilah, merasa diri kurang berartilah. Nah, tapi setelah mendengar semua penjelasan-penjelasan dari pembicaranya itu, dan pembicaranya juga luar biasa diberkati oleh Tuhan, menyampaikan materi-materi itu kepada kami, dan memang benar-benar mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk kami. Jadi banyak hal yang saya ketahui bagaimana seorang wanita bijak, bahwa seorang wanita bijak itu adalah begitu dia mendengar firman Tuhan, seberapapun dia mendengar firman Tuhan harus berusaha dengan sukacita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari.
Karena terkadang kita manusia ini kita hanya memuaskan pendengaran kita saja, ya, memuaskan pendengaran. Ih, enak sekali ya khotbahnya itu. Enak sekali ya pendeta yang itu khotbah. Nah, itu menurut saya hanya memuaskan pendengaran, tapi nggak ada terbersih dalam hati kita apa yang bisa kulakukan dari yang kudengar hari ini. Dan eh, istilahnya belum ada usaha untuk melakukannya di kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, jadi banyak hal yang didapat. Oh, mulai saat ini aku akan berubah menjadi seorang ibu yang bijak. Aku akan berusaha menjadi teladan bagi anak-anakku, berusaha menjadi istri yang baik bagi suamiku, berusaha menjadi teman yang baik bagi teman-temanku, bagi sahabatku, dimanapun aku berada. Aku harus berkata lemah lembut, bukan munafik, nah gitu. Tapi memang itu dari hati yang tulus, karena memang Tuhan itu sudah lebih dulu berbuat baik sekali kepada kita. Jadi kita juga tandanya kita berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita juga harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan berbuat baik kepada orang lain dengan setulus hati kita. Jadi banyak hal yang kami dapat di sana, dan memang benar-benar kami sebagai perempuan itu sungguh berharga di mata Tuhan, sangat berharga. Sampai di situ aja dulu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Wanita bijak. Wow, mana nih wanita bijaknya? Waduh, belum bijak ya. Wanita bijak. Wow. Apakah Anda sudah semangat pagi ini? Yes. Ya. Bapak Ibu, itu semboyan wanita bijak ya. Jadi kalau ketemu kami harus katakan wanita bijak. Wow. Wow itu artinya kita mengusir segala kelemahan kita, mengusir siasat iblis. Jadi kita tonjok, jadi tangan itu dikepal, wow gitu kan. Jadi segala kelemahan kita usir, kita semangat. Jadi apakah Anda semangat? Yes. Apakah Anda sudah siap terima firman Tuhan? Yes. Itu ya Bu Nelia. Ya, jadi luar biasa. Ya. Saya dipulihkan di wanita bijak. Ya. Kalau dulu bagi saya itu yang berharga itu kalau saya bawa uang, baru saya, wah enak gitu ya, ada uang gitu kan. Terus kalau saya dulu penampilan saya dari atas sampai ke bawah itu matching. Kenapa? Karena saya dulu udah melayani Bapak Ibu. Karena saya di gereja dulu jadi WL, ya kan. Jadi kalau WL itu kan saya merasa saya pusat perhatian orang. Jadi saya harus matching dari atas sampai ke bawah gitu ya. Nah itu. Tapi dengan firman Tuhan di wanita bijak, saya itu dikupas, dikulitin gitu ya, kayak bawang, dibersihin, dibuang. Bahwa keberhargaan kita bukan karena penampilan, bukan karena harta, bukan karena jabatan, ya, bukan pula karena kekayaan kita, tapi ya keberhargaan seorang wanita, dan bukan seorang wanita saja, kita semua laki-laki dan perempuan adalah seberharga ya pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Wow, keren ya. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati buat kita, buat saya ini tidak berharga. Saya tidak ketemu dengan Pak Butar-Butar kalau bukan karena darah Yesus. Karena bukan pengorbanan Yesus. Saya tidak kenal dengan Bu Ellen Paliama dari Ambon, ya. Saya tidak ketemu dengan Pak Peter, wow, dahsyat ya, keren Bapak Ibu. Dan yang lain-lain dari Amerika. Tapi karena darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, maka saya berharga di mata Tuhan, ya. Jadi memang Tuhan itu luar biasa, ya, yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, tidak pernah timbul dalam hati. Ya, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, saya tidak pernah terpikir setelah saya di usia sekian, saya bisa keluar negeri, bisa ya gitu. Karena dulu, kalau kata orang-orang, bukan dulu tidak mampu dari segi ekonomi. Ya, bahkan dulu juga beberapa kali diajak, tapi sepertinya nggak ada pas momennya sehingga tidak pernah, ya. Bahkan Holy Land
sudah pernah, udah kita rancang-rancang, tahu-tahu gara-gara sesuatu hal tidak jadi. Kenapa? Karena kami itu bukan dalam rencananya Tuhan waktu itu. Kami itu mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kemampuan kami. Ya, melayani Bapak Ibu. Ya, dalam gereja selalu di dalam gereja. Jadi tapi ketika kami mengerti, ya di Wanita Bijak, saya bangga pada ibu-ibu yang ikut ya di Wanita Bijak kemarin. Saya melihat Ibu Nelly yang bersemangat walaupun suami di rumah ditinggal, tapi dia begitu bersemangat untuk hadir dan mengikuti sesi. Semua kami menangis. Saya ini kalau bisa dikatakan Bapak Ibu, ini saya yang ke-10 untuk masuk Wanita Bijak. Jadi sebelum kita masuk di sesi 10 itu, kami pembinaan dulu setiap tim itu. Nah, berarti kalau 10 sesi, bahkan 11 ya, saya pertama masuk dulu belajar 11. Jadi 11 dikali 2, 22 kali saya sudah belajar Wanita Bijak itu, mendengarkan materi yang sama. Ya, tapi pembicara memang beda-beda. Tapi di setiap sesi, saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi Tuhan itu ajaib, Roh Kudus itu ajaib. Kalau tahun lalu saya diteguhkan dengan ayat ini, maka tahun ini saya diteguhkan untuk ayat yang lain lagi. Tapi hakikatnya sama, isinya sama. Tetapi saya lebih mengerti lagi. Nah, kali ini saya yang membuat saya terkagum-kagum itu tadi. Saya sudah mengikuti, itu tadi saya bilang, kurang lebih 22 kali untuk pembelajaran. Kamu berharga di mata Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu? Ya, kemarin saya disentuh itu bahwa harga saya sebesar pengorbanan Yesus di kayu salib. Wow. Luar biasa. Saya menangis ya. Dan ketika kita masuk dalam pembinaan itu, kita tidak ingat semua. Kita hanya fokus pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita, Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Siapa saya sehingga saya Engkau pilih? Siapa saya sehingga Engkau mau mati buat saya? Karena banyak di luar sana yang Tuhan tidak pilih. Jadi banggalah kita kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sebelum dia naik ke surga, beritakan kepada orang. Jangan cuma kamu yang selamat. Jangan yang cuma kamu yang senang. Ajak orang, ajak keluarga kamu, ajak teman-teman kamu. Itulah yang membuat saya terbeban. Setiap ketemu orang, baik yang ibu-ibu, baik yang girl talk atau remaja, kalau ada masuk ya gitu kan. Ikut ya. Ya, nanti kalau masalah biaya, nanti kalau nggak cukup, nanti kita bicarakan bagaimana. Tapi kalau memang kita mampu, kita lebih bagus berdiri sendiri. Gitu kan? Jadi kita merasa puas dengan hasil kita kalau kita mandiri. Itu selalu saya katakan. Dan ketika saya upload di apa namanya? Di status saya, anak saya yang di Serang langsung bereaksi. Mama, ada WB ya? Kok saya nggak dikasih tahu? Kamu kan udah pernah ikut. Dia bilang gitu kan. Iya, tapi saya mau. Bagaimana dengan anakmu? Oh iya ya. Sampai lupa dia. Nah, itu anak saya yang paling besar. Sebelum dia menikah. Karena kenapa? Dia lihat kita ada perubahan hidup. Dia bilang, Mama saya harus ikut BB baru menikah. Jadi kami paksa dia masuk BB ibu. Padahal belum menikah. Jadi WB yang remaja single nggak ada. Tapi dia bilang, saya harus masuk. Biar saya siap kayak Mama. Nah itu tadi teladan itu. Kenapa? Karena visi misi Wanita Bijak itu ya melalui keunikannya. Wanita itu manusia yang unik. Gampang emosi, gampang terpacu, gampang sensitif. Tapi kalau dia emosinya itu positif, dia jadi berkat. Tapi kalau emosinya negatif, jangan salah. Bisa nyap 1 hari ya, gitu. Semua dari A sampai Z keluar semua. Ya, bahkan ada pepatah orang Batak bilang, mari bulu nanti hitungan katanya. Apa itu Pak butar-butar? Ya, dibangkit semua. Ya. Yang sudah ratusan tahun dibangkit. Itulah ibu-ibu. Kalau sudah negatif, kalau sudah nggak, emosinya tidak terkendali. Tapi kalau dia sudah di dalam Tuhan, Bapak Ibu, bukan sombong. Ya kayak sekarang ini, banyak kan ibu-ibu kan?
bapak-bapak. Bapak-bapak di mana di gereja juga begitu. Pendeta sering bilang, loh ini pada single parent semua ini. Kok cuma 2-3 orang doang bapak-bapaknya? Kok nggak diajak? Ah iya Pak, diajak nggak mau-mau. Udah bodo amat lah. Nah seperti itu. Itu fakta. Nah makanya tadi kita bilang tadi. Jadi wanita bijak itu adalah wanita yang mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi isi Alkitab itu sudah dikemas di dalam sebuah pembelajaran ataupun itu namanya pembinaan wanita. Sehingga begitu kita dikupas nanti belum lagi. Nah, kemarin lupa, mestinya itu kalau kesaksian itu fasilitatornya harus mendampingi. Ada yang jatuh Bapak Ibu nggak tahan. Begitu dipanggil ke depan udah nangis. Begitu dikasih surat cinta udah menangis. Oh, wow. Luar biasa. Saya pun dulu seperti itu. Saya mengerti. Saya ini rupanya di hadapan Tuhan luar biasa. Tuhan membentuk saya, menenun saya ya. Satu ayat dari firman Tuhan lagi. Mazmur 139. Ya, ayat 13, ayat 14. Ya demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya Bapak Ibu. Garis bawahi kata membentuk buah pinggang dan menenun. Ya. Tahu Bapak Ibu menenun. Saya tetangga saya dulu menenun. Itu benang satu-satu Bapak Ibu. Satu digetuk. Diketok. Masukin lagi. Saya kalau ngelihat sebentar gini. Ini orang nggak salah. Ini nggak ada kerjaan lain apa. Jadi nggak ini nanti. Tapi ternyata mereka bisa Bapak Ibu. Kalau yang sudah ahli 1 hari. 1 ulos. Jadi. Ya itu sebelah rumah saya. Udah bisa cepat. Tek tek tek. Masukin. Tek tek tek. Masukin. Padahal dia kan pakai pola juga, ada kembang-kembangnya dan segala macam. Ada tulisan kan, ada Dame Madihita, adalah Horas lah apa gitu ya. Tapi mereka bisa satu persatu. Jadi Tuhan itu menenun saya satu persatu. Jadi dia sudah lukis dulu seperti pelukis ya. Dia lukis. Nanti ini saya bentuk ya hidungnya ya nggak begitu mancung. Karena dia orang Indonesia, orang Asia. Kan gitu kan. Nah dibentuk. Lah tapi kalau matanya dibikin nanti hidungnya nggak begitu mancung, tapi matanya dibikin nanti sipit, nggak pas kata Tuhan. Ya udah ini aja sedang aja. Terus alisnya dibentuk, terus semuanya, terus mukanya ya ini kan di Sumatera Utara. Kenapa di sana keras? Oh jadi bentuknya agak-agak kotak gitulah, nggak apa-apa gitu kan? Sebegitu detilnya Tuhan itu menenun saya. Itu saya pertama dapat ayat ini saya nangis. Dan tadi kemarin dikatakan membentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu bicara jenis kelamin Bapak Ibu. Jadi bukan kebetulan buli dia lalang dibentuk Tuhan. Ini buat wanita saja. Tidak, dia sudah membayangkan. Nanti rambutnya agak ikal sehingga nggak perlu ke salon untuk keriting. Jadi udah cantik. Ya, jadi wanita. Gitu kan? Demikian yang lain-lain. Oh wow, luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau bicara wanita bijak tahan 2 hari. Jadi jangan suruh saya bersaksi sebenarnya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Makanya saya bilang sama ibu-ibu di tempat ini. Ayo. Nanti kan gini, kalau saya hanya saja mungkin ngomong dulu, mungkin pikiran mereka, Bu Tiar kan bisa aja. Ya kita nggak lihat gitu kan. Tapi memang orang yang di sekeliling kita yang bisa merasakan. Jadi kalau suami kita tidak bangga dengan kita, anak-anak kita tidak bangga dengan kita, berarti kita masih bermasalah, ya. Tapi kalau mereka katakan, saya bangga punya mama, saya bangga punya papa, itu kita berarti sudah dalam prosesnya Tuhan. Bukan juga sempurna, tapi sudah dalam prosesnya Tuhan. Dan terus semakin hari berubah, semakin hari praktek. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu, oh iya saya harus seperti firman Tuhan tadi. Itu tadi praktek sehari-hari. Apa praktek sehari-hari? Bangun pagi, ya kita usahakan wanita lebih dulu bangun. Ya, tapi saya walaupun sering bapak yang duluan bangun kan, dia langsung masak air. Oh begitu tahu saya udah gelabahkan Bapak Ibu. Kenapa? Saya udah langsung begini. Lah, udah bijak belum? Ya kan? Udah bijak belum? Kan gitu kan? Nah, terus itu ketika
kita lihat mau berangkat, pergi sama-sama. Perhatikan pasangan kita, rambutnya udah disisir belum, bajunya udah dikancing belum. Nah, itu tadi. Hai wanita bijak, lihat sebelahnya, kiri kanan, muka belakang. Udah bijak belum? Kan itu. Jadi itu memang jadi rem. Itu pemacu buat kita. Bahwa kita harus bijak. Lihat, jangan, udah biarin bodo amat lah situlah. Nah, kan kita biarkan. Tapi kalau kita lihat belum pakai minyak rambut, apalagi pembicara nanti di depan rambutnya berdiri. Iya kan? Waduh, nanti orang jadi gagal fokus Bapak Ibu. Karena ada-ada saja. Karena gereja itu bukan kumpulan malaikat, kumpulan orang-orang kudus. Tapi di sana banyak orang yang sedang diproses. Dan ketika melihat sesuatu, dan dia akan ngomong, waduh kok begini, kok begitu gitu kan. Nah, tapi saya percaya di tempat ini kita setiap hari akan dibawa naik level, dibawa naik kelas. Ya yuk kita mau belajar firman Tuhan. Jadi buat kaum ibu, yuk semangat terus ya, dan nanti saksikan apa yang didapat ya selama pembinaan wanita bijak. Itu saja Pak. Kemarin siang sekitar jam 11 lewatlah saya keluar dari gereja. Keluar dari jalan gereja itu mau ke jalan besar. Sebenarnya motor itu lari cuman pelan ya, antara 25-30 mau menyeberangan. Karena saya pikir sepi, jadi saya nyebrang. Tiba-tiba saya dihantam motor dari belakang. Kejadian itu begitu tiba-tiba bikin saya kaget. Memang tidak jatuh saya. Justru yang menabrak saya itu yang jatuh, spion patah. Kemudian tas saya putus, terlempar ke jalan. Saya berusaha mengendalikan motor saya, karena ada Michelle yang saya bawa di belakang. Saya takutnya dia terlempar kalau saya jatuh. Itu ya luar biasanya pertolongan Tuhan itu. Saya tidak sampai terjatuh Bapak Ibu. Saya jadi ingat kemudian hari Sabtunya itu saya minta izin dari pimpinan radio bahwa saya izin hari Minggu saya tidak bisa melayani jam 2 siang. Kalau di Palu jam 2 siang, karena saya ada undangan demo alat terapi di hotel. Kenapa saya mau datang menghadiri demo itu, karena saya juga mau mengejar, siapa tahu itu ownernya mau memasang iklan di radio kami gitu. Tetapi rupanya Tuhan berkata lain. Dengan kejadian itu saya tidak jadi ikut undangan itu. Saya harus tetap melayani Tuhan. Ya walaupun tangan kiri cukup sakit sampai sekarang karena bengkak, memar, membiru. Tetapi saya mendengarkan suara Tuhan yang melalui kejadian yang tidak mengenakan. Saya jadi mengerti, oh ini maksud Tuhan. Saya tidak boleh meninggalkan pelayanan. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan ini juga saya ambil untuk bersaksi. Ya, kesaksian saya kuat di dalam Tuhan. Ya. Dasar ayatnya Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat ini adalah ayat favorit bagi saya. Dan kenapa favorit? Salah satu permohonan saya dalam doa, bagaimana agar Roh itu membantu dalam kondisi situasi yang genting sekalipun. Roh membantu. Tapi Roh membantu. Makanya secara pribadi saya cenderung untuk berdoa dalam bahasa Roh. Itu bisa dalam jangka panjang.
Nah, kadang saya berdoa dengan bahasa roh, dengan hamba Tuhan dari luar negeri, dia pun bahasa roh juga. Kami berdoa bahasa roh, dan deklarnya Tuhan pimpin saya untuk mendoakan dia, dan juga dia mendoakan saya juga. Dan saling mendoakan. Nah, dan itu memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan gairah. Jadi peran Roh Kudus itu luar biasa. Kita terbatas, Roh Kudus tak terbatas.